Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas praktikum tarif dokumen pasasi. Kami kelompok 2 beranggotakan Desti Monica dengan NPM 207560037, Lingga Permatasuri 207560043, Nurma Dewi dengan NPM 207560048, Nika Adelia dengan NPM 207560047, dan Aulia Mufliha dengan NPM 207560034. Kami akan mempresentasikan berkaitan dengan rute penerbangan beserta kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Materi pertama akan disampaikan oleh Nika Adelia. Kepada Nika Adelia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rute penerbangan. Yang pertama, keberangkatan dari Bandar Udara Internasional Taoyuan Taiwan TPE dengan maskapai dan kodenya EVA Air dengan kode BR-31 dengan jumlah transit 3 nasional Gimhae Bus dengan jenis pesawatnya Korean Air KE1125 Airbus A200-300. Yang kedua, dari negara Taiwan, Taipei, dengan bandar udaranya Bandar Udara Internasional Taiwan TPE dengan jenis pesawatnya Airbusan BX792 Airbus A321. Yang ketiga, transit dari negara Hong Kong ke di Bandar Udara Internasional jenis pesawatnya Cathay Pacific CX495 Airbus A350. Kedatangannya dari Indonesia, Jakarta Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Yang kedua, berangkatan dari Arab Saudi ke Indonesia dengan maskapai dan kodenya Etihad Airways dengan kode A332 dengan jumlah transit 1, transit negara ke kota Abu Dhabi Intel Etihad Airways dengan kodenya 2334 ke AUHA Abu Dhabi di Abu Dhabi Intel Etihad Airways dengan kodenya 474 dengan jenis pesawat AUHA CGK. Kedatangan dari Indonesia, Jakarta Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Yang ketiga, keberangkatan dari Soekarno-Hatta International Airport dengan maskapai dan kodenya Asiana Airlines dengan kode A330-300 dengan jumlah transit 1, transit negara ke kota dari Tokyo, Jepang ke Incheon, Korea Selatan dengan jenis pesawatnya Asiana Airlines 761. Kedatangan dari Indonesia, Jakarta Bandar Udara Soekarno-Hatta. Yang keempat, keberangkatan dari Soekarno-Hatta International Airport dengan maskapainya Singapore Airlines dan kodenya SA965 dengan jumlah transit 1 dan transit negara ke kota dari Singapura Changi dengan jenis pesawat Changi Airport SIN SA965 Boeing 737-800 dari kedatangan Malaysia Kuala Lumpur International Airport. Yang selanjutnya, keberangkatan dari Soekarno-Hatta International Airport dengan maskapainya China Airlines dan kodenya Boeing 731-800 dengan jumlah transit 1 dan transit negara ke kota dari Taiwan ke Jepang dengan jenis pesawat Bandara Naha B-18616 Boeing 731-800 dari kedatangan Bandar Internasional Taoyuan Taiwan dari Bandara Naha. Selanjutnya,
ada dari keberangkatan Soekarno-Hatta International Airport dengan maskapainya Singapura Airlines dan kodenya SA95 Airbus A350 dengan jumlah transitnya 1. Transit negara ke kotanya dari Singapura ke Changi, bandaranya Changi Airport dan kode penerbangannya SIN strip SA 890 dengan jenis pesawat Boeing 787. Kedatangan dari Hong Kong ke Hong Kong International Airport. Yang selanjutnya ada keberangkatan dari Amsterdam Airport dengan maskapai KLM dan kodenya KL873 dengan jumlah transit 1 dan transit ke negara ke kota Amsterdam ke Bangkok. Yang kedatangan dari Bangkok Suvarnabhumi International Airport. Yang terakhir ada keberangkatan dari Soekarno-Hatta International Airport dengan maskapainya Garuda Indonesia dengan kodenya GA448 Boeing dengan melakukan jumlah satu kali transit dan transit negara ke kota dari Indonesia ke Surabaya dengan bandaranya Juanda International Airport dengan kode penerbangannya SUB strip GA854 dengan pesawat Airbus A330 kedatangan dari Singapura Changi Airport. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Mufliha. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar kecelakaan pesawat di dalam negeri. Yang pertama, Garuda Indonesia, GA-200. Garuda Indonesia penerbangan GA-200 adalah sebuah penerbangan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, jurusan Jakarta ke Yogyakarta. Mengalami kecelakaan 7 Maret pada tahun 2007, sekitar pukul 07.05 waktu Indonesia Barat di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Setelah lepas landas dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini membawa 133 penumpang, 1 pilot, 1 kopilot, dan 5 awak kabin. Pilot pesawat adalah Kapten Marwoto Komar, jumlah korban yang tewas adalah 22 orang, 21 penumpang, dan 1 awak pesawat. Kembali ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lingga Permatasuri. Terima kasih moderator. Saksi mata mengatakan api dipicu dari runtuhnya landing gear depan saat mendarat. Dilaporkan pula bahwa badan pesawat terbelah memanjang dari bagian kabin hingga ekor pesawat. Sementara salah satu sayap pesawat pecah dan terbelah. Pesawat yang naas tersebut dibuat pada tanggal 19 Oktober 1992 dan telah memiliki total jam terbang 34.112 jam per tanggal 31 Oktober 2006. Sebelum dipakai Garuda pada tanggal 7 Oktober 2002, pesawat tersebut sudah dipakai oleh sejumlah maskapai dan penerbangan. Terima kasih, kembali ke moderator. Nah, kecelakaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti Monika. Pada Desti Monika dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang kedua yaitu ada Mandala Airlines 2005. Mandala Airlines penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737 sampai 200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada tanggal 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polinia, Medan. Pesawat tersebut menerbangkan jurusan Medan sampai Jakarta dan mengangkut 117 orang atau 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikit 17 penumpang dilaporkan selamat. Next, moderator.
menemukan bahwa terdapat kerusakan yang menyebabkan salah satu mesin pesawat tersebut tidak bertenaga, namun masih diselidiki apakah kondisi tersebut telah ada sebelum atau sesudah pesawat terhempas dan meledak. Selain itu, beberapa hari setelah kejadian, muncul laporan yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut membawa kargo berupa durian yang berbobot 2 ton sehingga hampir mencapai batas berat maksimum yang mampu diangkut pesawat. Kecelakaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lingga Permatasuri. Terima kasih moderator. Yang ketiga, Air Asia QZ8501 pada tahun 2014. Indonesia Air Asia penerbangan 8501, nomor penerbangan QZ8501 atau AWQ8501 sering disebut dengan tragedi Air Asia QZ8501. Adalah pesawat Airbus A320 milik Indonesia Air Asia, grup Air Asia yang dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya, Indonesia menuju Singapura pada tanggal 28 Desember 2014. Dengan 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Tubuh manusia juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing pesawat yang berjumlah 162 orang dinyatakan tewas. Pada tanggal 20 Januari 2015, dilaporkan bahwa QZ8501 mengalami stall, yakni keadaan di mana pesawat kehilangan daya angkat yang pada umumnya disebabkan oleh tingginya hidung pesawat. Cuaca buruk dan awan cumulonimbus yang terbentuk di langit Selat Karimata awalnya diperkirakan menjadi penyebab jatuhnya pesawat itu. Menurut analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, saat itu kendali pesawat QZ8501 jadi kacau ketika memasuki awan badai itu. Kepala Bidang Meteorologi Penerbangan BMKG kala itu Mustari Heru Jatmika, sebagaimana dikutip majalah Tempo edisi 5 Januari 2015, menyebut bahwa hari itu awan cumulonimbus membentang di atas Selat Karimata. Kembali ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Mufliha. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Ada negara Indonesia dengan maskapai Garuda Indonesia GA-200. Penyebab kecelakaannya adalah meledaknya ban depan pesawat. Lokasi kecelakaan ada di Bandar Udara Adi Sucipto. Jumlah korban memakan korban 22 orang. Tanggung jawab maskapai, pihak maskapai mengganti rugi. Referensi bisa dibaca di Wikipedia. Yang selanjutnya, negara Indonesia, maskapai Mandala Airlines RI-091, penyebab utama dari kecelakaan R191 adalah flaps dan slats pesawat yang tidak menjulur keluar, dan kru pilot dan kapilot tidak mengetahuinya akibat kerusakan teknis yang juga tidak disadari oleh kru pesawat. Lokasi kecelakaan ada di Medan, Indonesia. Jumlah korban 149 orang. Tanggung jawab maskapai ganti rugi 40 juta untuk yang meninggal dan 50 juta untuk yang terluka. Referensi Wikipedia. Dan yang terakhir Indonesia, Air Asia QZ8501, penyebab kecelakaan karena kondisi cuaca yang buruk. Lokasi kecelakaan Selat Karimata, antara pantai bagian sebelah timur dari Pulau Belitung sampai dengan pantai bagian barat Pulau Kalimantan. Jumlah korban 162, tanggung jawab maskapai meninggal dunia ataupun cacat tetap mengganti rugi sebesar 1,25 miliar, cacat tetap sebagian satu mata,
sejumlah 150 juta. Referensi Wikipedia AirAsia penerbangan 85. Kembali ke moderator. Dan selanjutnya yaitu kecelakaan di negara luar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada di negara Jepang. Maskapai penerbangannya yaitu Japan Airlines Flight 123. Penyebab kecelakaan adalah kegagalan struktur di udara akibat kelalaian perbaikan, mengakibatkan kehilangan kontrol. Lokasi kecelakaan di Gunung Takamagahara, Gunma, Jepang. Jumlah korbannya sebanyak 520 orang. Tanggung jawab maskapainya berupa dilansir di Wikipedia bahwasannya pihak maskapai tidak pernah bertanggung jawab atas musibah tersebut. Nah, yang kedua yaitu di negara Turki dengan maskapai penerbangan Turki Airlines Flight 981. Penyebab kecelakaan berupa kesalahan pintu kargo menyebabkan dekompresi ledakan, kerusakan sistem kontrol, dan lepas dari kontrol. Lokasi kecelakaan di Fontaine, Calais, OEC, Prancis. Jumlah korbannya 346 orang. Tanggung jawab maskapai berupa Turki Airlines sebanyak 475 juta pada 2019, termasuk 80 juta US dollar dari MC Donald, lalu di mana 18 jutanya telah dibayarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, next slide. Beps. Baik, selanjutnya daftar kecelakaan pesawat di luar negeri. Oke. Yang pertama ada Japan Airlines Flight 123 dengan pada tahun 1985. Kecelakaan Japan Airlines Flight 123 ditetapkan sebagai kecelakaan udara terburuk dengan penumpang sebanyak 524 orang. Hanya 12 menit pasca pesawat lepas landas, pesawat mengalami dekompresi eksplosif dan sistem hidrolik. Secara efektif melumpuhkan kendali pilot atas pesawat. Meski demikian, para kru berhasil menjaga pesawat udara bertahan selama setengah jam, tapi akhirnya jatuh ke atas bukit dan menewaskan 520 penumpang dan 4 orang lainnya selamat. Next. DAL 123 lepas landas dari Bandara Haneda pada pukul 6.12 sore waktu setempat. Dengan 12 menit lebih dari jadwal, 12 menit kemudian saat lepas landas, ketika pesawat memasuki ketinggian jelajah di atas Teluk Sagami, bagian penyekat buritan belakang pesawat pecah dan menghasilkan ledakan dekompresi yang merobek ekor pesawat. Terlepasnya bagian ekor ini merusak seluruh sistem hidraulik pesawat secara keseluruhan, mengakibatkan pesawat kemudian melayang-layang tak terkendali selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya jatuh menabrak gunung. Dalam masa-masa ini, banyak korban menulis surat perpisahan untuk keluarga mereka. Sebenarnya, pilot mencoba mencari tempat mendarat darurat. Mula-mula kembali ke Bandara Haneda di Tokyo. Tempat pesawat ini lepas landas. Ketika pesawat semakin tidak terkendali, pilot mencoba terbang menuju pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Yokota. Namun, semua usaha tersebut sia-sia. Pada pukul 6.56 waktu setempat, pesawat hilang kontak dengan radar. Dengan radar pesawat tersebut menabrak punggung gunung dan kemudian menabrak gunung kedua, kemudian terbalik dan menghantam tanah dengan punggung pesawat terlebih dahulu. Menurut penyelidikan yang dilakukan Komisi Penyelidik Kecelakaan Pesawat dan Kereta Api Jepang kemudian, ekor pesawat tersebut pernah tersenggol dalam sebuah pendaratan di Bandara Itami pada 2 Juni 1990. Ekor pesawat
ringan sehingga mengakibatkan kelelahan logam dan kecelakaan tersebut terjadi. Pasca kecelakaan, Presiden JHL Yasumoto Takagi kemudian untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Di Haneda, seorang manajer perawatan JHL memutuskan bunuh diri akibat tidak kuat menanggung rasa malu yang telah ditimbulkannya kepada perusahaan. Next. Baik, kembalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Desti Monica. Kepada Desti Monica silakan. Yang kedua yaitu Turkish Airlines Flight 981 tahun 1974. Turkish Airlines penerbangan 981 merupakan sebuah penerbangan terjadwal oleh Turkish Airlines dari Istanbul menuju London via Paris. Pesawat tersebut mengalami lepasnya pintu kargo dan jatuh di Fontaine sampai Charles di Ouse, Prancis. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 346 orang dan hingga kini merupakan kecelakaan terbesar dalam sejarah pengoperasian pesawat McDonnell Douglas DC-10. Next. Pesawat terjun bebas 20 derajat dalam keadaan hidung pesawat menuju tanah dan kecepatan mulai bertambah. Sementara Kapten Berkoz dan kopilot Ulusman berjuang untuk mendapatkan kembali kontrol. Di beberapa kesempatan, salah satu awak menekan tombol mikrofon menyiarkan kekacauan di kokpit pada frekuensi keberangkatan. Controller juga mendapat transmisi yang menyimpang dari pesawat peringatan tekanan udara dan overspeed. Pesawat terdengar bersama kata-kata pilot dalam bahasa Turki. Termasuk kopilot mengatakan badan pesawat telah meledak, kecepatan pesawat meningkat, lift tambahan mulai menaik, hidung lagi. Berkos menyebut kecepatan dan sekali lagi mulai mendorong troli ke depan. Tetapi terlambat 72 detik setelah pintu kargo meledak, pesawat menabrak pohon di hutan milik negara di Bosquet de Martin di komuni Fontaine Classis Ouse. Pada titik tabrak, pesawat menghantam pada kecelakaan sekitar 430 knot atau 490 mph 800 km/h yang membuat pesawat hancur menjadi jutaan keping. Reruntuhan begitu terpecah sehingga sulit untuk mengatakan apakah ada bagian pesawat yang hilang. Terjadi kebakaran pasca kecelakaan dari 346 penumpang dan awak, hanya 40 mayat yang dapat diidentifikasi secara visual. Oleh tim penyelamat, sekitar 2.000 potongan tubuh ditemukan, 9 penumpang tidak pernah diidentifikasi. Terima kasih. Nur. Iya, aku baru mau ngomong. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan informasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Woi, gua keselak tau, woi.